Ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Non depan beliau aja, depan beliau aja kan, depan beliau aja bagus. Pulau ini menjadi tanda-tanda besar untuk suatu masyarakat dunia, terutama di daerah di Nusantara. Akibat opini yang berkembang, informasi yang berkembang bahwa seakan-akan di negeri ini tidak ada agama Islam. Bahkan orang Malaysia tidak mau datang ke Irian, tidak mau datang ke Nuar, karena ada isu yang disampaikan kalau orang Malaysia sampai ke Irian dimakan oleh orang Irian. Padahal tidak demikian. Saya pada tahun 1978 saya hijrah, kampung saya itu di sini, Fak-Fak. Ketika saya hijrah belajar ke Makassar waktu itu rambut saya seperti pohon beringin, keribu. Sudah hitam keling, keribu pula. Berjumpa dengan orang Bugis Makassar, saya menyapa mereka dengan salam. Tidak ada satupun yang mau membalas salam saya karena mereka melihat rambut saya seperti itu. Ketika saya ke tempat kos rumah dekat dengan masjid, waktu saya masuk sholat subuh saya diawasi. Di saat saya wudhu sampai sholat sunat pun diawasi oleh pengurus masjid. Bahkan di saat saya mengikuti mata kuliah agama Islam di Fakultas Ekonomi, sebuah perguruan terkemuka di Makassar, ketika saya masuk kuliah di ruangan itu, ternyata di ruangan itu semua orang gagah, cantik. Sayalah yang mengotori ruangan itu. Akhirnya waktu itu dosen mata kuliah agama Islam yang masuk ke tempat itu mengusir kami dari ruangan itu. Mengusir saya di ruangan itu karena di ruangan itu saya sendiri yang hitam keling, rambut keribu. Alhamdulillah dengan segala upaya saya berusaha tampil, saya diterima oleh masyarakat. Kenapa? Ternyata ada opini yang dibuat seakan-akan di sini tidak ada Islam. Padahal dari agama-agama yang ada di pulau ini, agama yang tertua dan agama yang pertama adalah agama Islam, yaitu Sultan Malikul Soleh dari Aceh Samudra Pasai mengutus dai-nya melakukan dakwah ke Kedah, Malaysia. Porlis melanjutkan dakwanya ke Suluh di Filipina. Dari Filipina masuk ke Tidore, Tidore mereka sampai ke Fak-Fak. Tanggal berapa? Tanggal 17 Juli 1214 Masehi. Iskandar Shah dengan dai-nya melakukan dakwah, yaitu bertemu dengan Raja Kris-Kris, kepala suku Kris-Kris. Mereka memperkenalkan dua kalimat syahadat dengan implisit, kamu mau maju, kamu mau bahagia, kamu harus mengenal alif lam lam ha mim ha mim dal. Alif lam lam ha adalah Allah Subhanahu wa taala, mim ha mim dal adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara agama Kristen baru masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1855. Yang membawa agama Kristen masuk ke Irian adalah orang Islam. Sultan Tidore lah yang membawa agama Kristen pertama kali masuk ke Irian, yaitu pada tanggal 5 Februari di Mansina, Manokwari. Tanggal ini dijadikan menjadi tanggal masuknya agama Kristen. Jauh sebelumnya sudah ada agama Islam. Dari perjalanan dakwah Samudra Pasai diperkuat oleh Wali Songo melalui Raja Demak, Raden Fata, untuk membangun masjid pertama. Diperkuat lagi dengan Raja Bone atas perintah Sultan Hasanuddin dan Syekh Yusuf dengan cara menikah dengan orang yang ada di sana. Dan muncullah kekuatan dakwah, alhamdulillah menghasilkan 12 kerajaan Islam yang hari ini mereka keriting hitam keling tapi muslim.
Sejarah ini dihilangkan oleh pemerintah daerah karena kalau mereka tahu sejarah ini diedarkan maka kegiatan kristianisasi di Irian tidak jalan, bahkan nanti pemerintah memberi bantuan kepada umat Islam sehingga kepada mereka tidak dapatkan. Nama Irian pun diganti. Nama Irian yang pertama adalah Nuar. Berasal dari bahasa Irarutu, Nuar itu artinya negeri yang menyimpan cahaya rahasia. Karena nama ini identik dengan perkembangan Islam pada masa lalu, mereka mengganti istilah Nuar itu dengan istilah Papua. Kata Papua itu bukan bahasa Nuar, itu bahasa dari Tidore, dari kata Papua, di mana orang Tidore memanggil orang Nuar pada masa lalu dengan sebutan Papua yang artinya saudara tua yang jauh. Portugis menggantinya dengan istilah Papua, maka konotasinya menjadi buruk. Hitam, keriting, perampok, pemerkosa, pemabok, suka makan orang. Apa yang dimaksud oleh Portugis dan dilanjutkan oleh penjajah Belanda pada masa lalu? Kamu keriting, kamu tidak sama dengan Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, NTT, NTB, Bali, Sumatera, maka kamu harus bikin negara sendiri. Muncullah sebuah organisasi namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang ingin memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, dari perjuangan para ulama pada masa lalu, ulama-ulama Nuar itu ditangkap dan dibuang ke Digul. Di daerah Merauke dibuang ke Digul, bertemu dengan 3 tokoh nasional yaitu Muhammad Rum, Soekarno dan Agus Salim di Digul waktu itu. Dari ketiga tokoh inilah mereka berdiskusi untuk mengembalikan Nuar ke dalam bingkai negara Republik Indonesia. Begitu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tidak menggunakan kata Papua, tidak menggunakan kata Nuar, tapi menggunakan kata Irian. Kata Irian itu berasal dari 3 bahasa, dari bahasa Biak, bumi yang panas, dari kata Marien, bahasa Irarutu dari kata Iriano, daratan yang besar. Ibnu Battuta pada tahun 1517 Masehi datang ke Merauke, melihat sebagian orang telanjang, dia membagi kompas untuk nelayan, bertemu dengan sekelompok orang telanjang, dia menyebutnya Urian. Urian, Marien dan Iriano disepakati dalam konferensi Malino tahun 63 di Makassar menggunakan kata Irian. Tambah barat menjadi Irian Barat, lalu disebut lagi menjadi Irian Jaya. Kata Irian itu diganti dengan istilah politik pada masa lalu, ikut Republik Indonesia Anti Nederland ditambah Jaya. Tahun 2002 Presiden Abdurrahman Wahid mengganti istilah ini dengan istilah Papua, sehingga orang-orang Nasrani, Kristen di sana itu menggunakan kekuatan untuk menghantam pemerintah Indonesia. Padahal Nuar atau Irian tanpa Indonesia bukan Nuar, dan kalau Indonesia tidak ada Irian atau Nuar, dia bukan Indonesia. Antara Irian dan Nuar atau Nuar dengan Indonesia satu kesatuan yang utuh untuk menyelamatkan manusia hanya dengan kekuatan dakwah Islam sampai dunia kiamat. Alhamdulillah, Fadlan selesai dari Makassar langsung pulang ke Irian. Tidak ke Fakfak tapi langsung ke Jayapura untuk membantu gubernur. Alhamdulillah dapat hadiah rumah dinas, pakaian dinas, mobil dinas, dan amplopnya juga dinas. Baru bekerja beberapa bulan sesudah itu mengundurkan diri dari PNS masuk PNS, dari pegawai negeri sipil masuk pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi naik dai. Dialog ketika keluar jadi pegawai negeri menjadi dai, pekerjaan pertama adalah berdialog dengan Ketua Dewan Gereja Provinsi Irian Jaya
Kenapa harus berdialog dengan beliau? Supaya mereka tahu Islam. Karena pendeta ini sudah menggunakan kekuatan gereja agar saya segera diusir dari Jayapura. Selesai sholat duha, saya jalan kaki ke rumah pendeta Alfon, jaraknya kurang lebih 200 meter. Ketika pagi hari itu saya datang ke rumah beliau, beliau sudah lari pagi di depan halaman rumahnya. Beliau melihat saya dan lari masuk ke dalam rumah bersembunyi. Saya mengetuk pintu rumahnya di pagi hari itu. Selamat pagi. Yang keluar adalah istri pendeta. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu pendeta Alfon. Istrinya mengatakan, mohon maaf Bapak pendeta tidak ada di rumah. Dalam hati saya, baru yang tadi lari masuk dalam rumah itu siapa? Saya pulang besok pagi, saya datang lagi. Selamat pagi. Anak tertuanya mengatakan, mohon maaf Bapak pendeta tidak ada di rumah. Saya pulang lagi besok pagi, saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat saya datang, selamat pagi, istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kelima saya datang, selamat pagi, anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh tiap pagi saya datang ke rumah itu, saya tidak berjumpa dengan pendeta Alfon kecuali jawaban istri dan anaknya bahwa Bapak pendeta tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istri pendeta lagi yang keluar, mohon maaf Bapak pendeta tidak ada di rumah. Hari kedua, bulan kedua saya datang, selamat pagi, anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Hari ketiga, bulan kedua saya datang, selamat pagi, anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 saya belum tiba di rumah itu, istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, langsung mereka mengatakan, Bapak ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah kami. Kami sudah bilang Bapak pendeta tidak ada di rumah, Bapak masih saja datang. Besok pagi hari ke-16 bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Sampai 2 bulan penuh saya tidak ketemu pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban bahwa beliau tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua bulan ketiga saya datang, anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah. Begitu di hari ketiga saya datang, selamat pagi, anak tertuanya langsung mengatakan, mohon maaf Pak Fadlan, tadi malam Bapak pendeta jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Kami bawa ke hospital. Saya langsung memuji Allah dalam hati saya, alhamdulillahirabbil alamin. Dari rumah padri itu saya langsung menuju ke rumah sakit. Sampai di hospital saya tanya di bagian informasi, mereka membenarkan pendeta Alfon masuk ke rumah sakit. Saya tanya kamar nomor berapa, mereka memberitahu saya nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu, tapi saya keluar halaman hospital itu, orang jual buah-buahan. Saya beli, bungkus menjadi hadiah. Saya bawa menuju bilik nomor 48. Begitu saya sampai di sana, saya mengetuk pintu kamar itu. Selamat pagi. Istri yang menjawab dari dalam, pagi, silakan masuk. Saya tidak langsung masuk, tapi saya tutup wajah saya dengan parcel. Saya berjalan pelan-pelan dari pintu itu menuju istrinya pendeta Alfon. Begitu sampai di depan istrinya, saya turunkan parcel dan saya mengatakan kepada istri pendeta Alfon, selamat pagi Bunda. Saya dapat kabar Bapak pendeta jatuh sakit sehingga saya bawa hadiah buah-buahan ini. Nanti kalau beliau bangun tidur sampaikan salam saya. Saya baru cerita dengan istrinya, pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istri merapat ke tempat tidur, salaman dengan beliau dan saya mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin Bapak pendeta. Hari ini sungguh luar biasa saya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sudah cari Bapak pendeta 2 bulan 3 hari. Bapak ini sebenarnya tidak sakit.
Hanya bapak menjadi pembohong, mendidik istri dan anak bapak menjadi pembohong, sehingga Allah kasih sakit supaya saya berjumpa di rumah sakit ini. Katanya bicara cinta kasih tapi hari-hari berbohong. Nanti kalau sehat jangan lagi jadi pembohong. Saya pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sehat pulang ke rumah. Hari ke-6 saya bertamu di rumahnya. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka rumah, buka pintu, mempersilahkan saya masuk. Di saat itulah saya mulai mendakwakan mereka dengan pentingnya agama Islam bagi penduduk alam semesta. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengatakan kepada saya bahwa Pak Fadlan usahakan besok datang lebih pagi lagi. Besok pagi saya datang dari jam 7 sampai jam 12. Selesai sholat zuhur saya lanjutkan sampai asar. Alhamdulillah, pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Menjelang waktu asar, beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah beliau masuk Islam, saya ada sedikit tabungan. Saya sewa rumah yang lebih besar, pindahkan mereka ke sana agar memudahkan saya menuntun mereka untuk sholat 5 waktu, menuntun mereka untuk belajar Al-Quran. Nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sufyan. Begitu hari Jumat, Abu Sufyan dengan anak laki-lakinya sudah mulai sholat Jumat di masjid. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di gereja dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tak mungkinlah Abu Sufyan ke sana karena sudah sholat Jumat. Ributlah Jayapura tahun 82, akhirnya Fadlan ditangkap tanpa proses BAP, dimasukkan ke dalam penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah, ini waktu sudah habis. Menikmati penjara itu dengan happy, senang, keluar tetap saja berdakwah, bergeser berdakwah dari Jayapura ke sini 179 km. Ternyata dari padri sudah mengumumkan di gereja bahwa kalau orang nama ini harus segera dihabisi, segera dibunuh. Begitu saya menuju rumah kepala suku, ternyata kepala suku sudah dengan tombak berdiri di belakang pintu rumah dan memberi hadiah tombak di betis kaki kiri saya, dan saya terjatuh. Para dai itu ribut dan saya bilang, kita bukan berperang, kita bukan berkelahi, kita berdakwah. Silakan cabut tombak dari betis saya dan larikan saya ke rumah sakit. Masuk rumah sakit selama 3 bulan, sembuh, sehat walafiat. Saya bilang sama dai lain, kembali lagi kita ke kampung ini. Kami datang, ternyata kepala suku yang memberi hadiah tombak di betis kaki kiri itu terserang penyakit malaria, dia tidak punya uang. Kami bawa dia bersama istri dan anaknya, kami rawat di rumah sakit selama 2 minggu. Setelah sembuh sehat walafiat, kami antar kembali lagi dia ke kampung halamannya. Kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian kami datang melanjutkan dakwah di sini. Subhanallah, baru berdakwah 3 hari, kepala suku ini bersama istri dan 13 anak serta 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura tahun 83, Fadlan ditahan lagi untuk dimasukkan ke dalam penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah, waktu sudah habis.
udah sholat. Mana? Nah, aku sih dia enak tidur. Dia tidak perlu kiri Jakarta. Tadi itu yang antum sama pendeta di aula itu, Allah. yang masjid, nama rumah yang Oh ya di Pondok Astri. iya Kurang seru. Masih ada cerita lain. di sini. Kan kita waktu itu dapat kita kan selesai. Di sini kita tunjukkan film itu. Nah, kan. Setelah beriman 9 bulan itu selesai, alhamdulillah orang yang mengakhiri 3 bulan yang pertama, 6 bulan yang kedua bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kali sana. Saya lihat bahwa tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan bergengsi ini karena Allah dan Rasulnya, Allah akan mengganti pekerjaan itu dengan hidayah dan cepat daripada Allah. Kami mulai memilih mencari daerah yang lebih jauh lagi, yaitu jalan kaki dari Jayapura ke Wamena. Dari Jayapura ini ke Wamena sini. Berapa lama jalan kaki? 3 bulan baru sampai. Karena tidak ada fasilitas dakwah, mau dan tidak mau jalan kaki seperti ini. Bawa apa adanya, lalu melakukan perjalanan dakwah. Baru berjalan 1 bulan di jalan, energi tenaga habis. Teman-teman betis kakinya bengkak, keras, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami kembali ke Jayapura. Sesudah itu, bagaimana bisa datang ke Wamena adalah dengan cara menumpang pesawat misionaris dengan membawa sabun 7 karton, sampo 7 karton, odol sikat gigi 7 karton, dan pakaian layak pakai 7 karton. Begitu kami terbang dari Jayapura sini, 45 menit kami tiba di sini. Kami disambut oleh saudara-saudara kami di sana, tapi sayang mereka semua dalam keadaan telanjang. Mohon maaf, ini bukan porno, ini cerita sebenarnya yang harus saya sampaikan. Gambarnya seperti ini. Mereka seperti ini, mohon maaf. Satu minggu pertama kami tidak berdakwah, berdialog dengan mereka, berinteraksi dengan mereka agar mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Begitu bermain dengan mereka, akrab dengan mereka, approach-nya baik, lalu kami tanya kepada mereka, kenapa sampai kalian telanjang seperti ini? Mereka menjawab, kami dilarang oleh misionaris dan gereja tidak boleh pakai pakaian. Kami hanya boleh pakai pakaian seperti tadi itu atas nama kebudayaan karena suatu saat akan menjadi termahal di dunia. Sudah telanjang seperti itu, pakaian seperti itu, saudara-saudara kita juga dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka hanya boleh mandi dengan cara melulurkan tubuh badan dengan minyak atau lemak babi. Alasan yang disampaikan misionaris dan gereja itu untuk membuat tubuh badan hangat dan itu untuk mengusir nyamuk. Padahal itu pembunuhan karakter hidup manusia. Sudah telanjang, mandi pakai lemak babi, orang asing itu bawa minuman keras dari Port Moresby, bawa masuk ke pedalaman itu. Dari Port Moresby dibawa minuman dari Australia, bawa masuk ke sini, dikasih minum saudara-saudara kita di sana. Ada yang tidur, ada yang mabuk, tidur dengan babi dalam kandang. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar dari rahimnya, untuk memutuskan ari-ari dengan bayi itu menggunakan ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu manusia dilarang untuk menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menyusui anak kandung dengan air susu di sebelah kiri. Mohon maaf, ini juga bukan porno, ini keadaan sebenarnya seperti ini.
babi di sebelah, anak di sebelah. Apa yang dimaksud oleh misionaris dan gereja kepada masyarakat pedalaman Irian? Mereka harus tetap bodoh, tertinggal, terbelakang. Dia foto itu, dia buat video cerita di Eropa, di Amerika, Australia bahwa dia memprovokasi orang di luar negeri bahwa pemerintah Indonesia tidak mau membangun masyarakat Irian. Padahal anggaran pembangunan dari APBN pemerintah Indonesia sangat luar biasa besarnya, tetapi pemerintah daerahnya tidak menggunakan sebaik mungkin. Gunakan untuk foya-foya di kawasan barat, sementara masyarakatnya ditinggalkan seperti itu. Di sisi lain, setelah mereka dapat uang dari Eropa masuk ke Irian, ke Nuar, mereka memprovokasi orang-orang di pedalaman untuk membenci negara Republik Indonesia. Dan tidak ada solusi lain untuk menyelamatkan keadaan ini, untuk merubah keadaan ini, kecuali agama Islam saja. Bagaimana cara menggunakan agama Islam? Dengan dakwah sebagaimana Allah berfirman dalam surat 16 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, himbolah, bimbinglah manusia ke jalan agama Rabbmu dengan arif, bijaksana, penuh hikmah. Ajari mereka juga dengan arif, bijaksana, penuh hikmah. Berdialog, berdiskusi pun dengan hikmah. Kepada siapa Allah beri petunjuk, kepada siapa Allah sesatkan. Minggu kedua hari pertama dakwah dimulai. Kami ajak kepala suku besarnya ke sungai. Sampai di sungai, pakaian kayak tadi koteka, disebut koteka itu dibuka. Kami sama-sama kepala suku loncat masuk dalam sungai. Sesudah itu naik, saya perintahkan dai berdiri di depan dengan sabun, dengan sampo. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun dan saya berikan kepada kepala suku. Saya mengatakan, Bapak kepala suku ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun. Saya ganti dengan sampo satu botol. Begitu kepala suku dia siram sampo di rambutnya. Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo di rambutnya, dia keramas, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang terbang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi, jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku mencium harum dari bau sampo langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku harus disiram dengan air. Apa kata kepala suku? Tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya belum pernah mencium bau harum. 6 hari berturut-turut kepala suku ini mandi, tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami jebur, naik gosok sabun, gosok sampo. Kami yang lain kembali loncat ke dalam sungai. Kepala suku itu naik pasang koteka dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari busa sampo itu kering. Kepala suku ini pulang. Dari pergi ke kebun, kembali pulang ke rumah, Allah turunkan hujan kena di tubuh badan. Busa sampo dan sabun yang tadi kering di tubuh badannya itu muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Besok pagi kami datang, beliau ikut kami mandi, tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Begitu dia dapat nikmatnya mandi, besok dia mengajak masyarakatnya. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil untuk belajar mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa. Sebelum saya lanjutkan, kita lihat potret saat ini.
Di tanah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berbagai hasil bumi, baik yang terlihat di permukaan maupun yang tersembunyi di dalam perut bumi. Ironisnya, di tengah segala kelimpahan sumber daya alam, masyarakat tanah Papua terengah-engah mengejar laju pembangunan. Budaya dan tradisi yang mengakar di tanah Papua adalah pisau bermata dua bagi para penduduknya. Di satu pihak, tradisi turun-temurun ini adalah warisan yang sangat berharga. Namun di lain pihak, kebudayaan tradisional tersebut menahan penduduk Papua untuk melangkah menuju kemajuan. Saat masyarakat di daerah lain bahu-membahu untuk mengisi pembangunan, masyarakat Papua masih berkutat dengan sentimen purba antar suku di masyarakat mereka. Tradisi lain yang turut menghambat kemajuan masyarakat di Papua adalah perang antar suku. Tantangan terbesar muncul dari kuatnya tradisi yang mengakar di masyarakat, kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang masih dianut oleh sebagian masyarakat. Ketertinggalan masyarakat Papua dalam segala aspek kehidupan menggerakkan hati seorang Fadlan Karamatan. Ya, itu caranya kita bisa menghilangkan lemak-lemak yang ada pada tubuh kita, terutama kalau pada saat bersentuhan dengan binatang. Semua Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang pulang ganti baju, Tidak bagus. badan bau atau tidak? Bau. Sekarang sudah mandi harum atau tidak? Harum. Wangi? Wangi. Wangi sekali. Wangi sekali. Wah. Pemberdayaan sumber daya manusia adalah faktor kunci perbaikan kehidupan. Hal ini disadari benar oleh AMKN.
Perjuangan yang dilakukan oleh AFKN bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan kerja keras dan koordinasi banyak pihak untuk mencapai tujuan akhir. Namun, pergerakan yang dilakukan masih belum optimal karena kurangnya dukungan dari pihak luar. Tapi minimnya dukungan tidak serta-merta mengendurkan semangat AFKN. Syiar Islam harus tetap ditegakkan. Sesudah itu karena tidak ada transportasi darat, kami harus satu-satunya menggunakan transportasi laut dengan merakit perahu untuk membawa kubah besar ini menuju ke tempat kedudukannya. Inilah sebuah perjalanan yang akan memberikan saksi bisu kepada alam semesta bahwa Irian, Nuar, Islam sedang berkembang. Islam bangkit dari timur Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia Irian yang pertama melakukan sholat subuh. Pada bulan Juli 2009, Badan Wakaf Al-Quran menyerahkan bantuan berupa kapal dengan nama lambung AFKN Khilafah 1. Kapal ini adalah hasil sumbangan donatur yang dikoordinasikan oleh Badan Wakaf Al-Quran. Kondisi geografis tanah Papua yang sangat menantang membuat sumbangan kapal ini sangat berarti. Tapi sebanyak apapun hambatan yang menghadang, perjuangan dakwah ini harus terus dijalankan. Karena perjuangan ini adalah amanah yang harus dilakukan demi masa depan bumi Papua. Kita harus merapatkan barisan untuk membantu saudara-saudara muslimin kita di tanah Papua. Alhamdulillah hari ini sudah 250 kepala suku dengan warganya yang telah mengucapkan bahwa berada, dan kita terus bekerja sampai negeri itu semua tunduk memuji Allah SWT. Dan saya optimis sekali, optimis karena bersama Allah bukan bersama iblis. Kalau optimis bersama Allah maka tidak ada alasan lain kecuali terus berjuang. Dengan harapan, saya berharap mahasiswa-mahasiswa dari sini jangan menikah orang di sini. Kalau saya ketemu rektornya, saya bilang Arab punya mahasiswa internasional Islam Universitas Malaysia, haram menikah dengan perempuan Malaysia. Datang ke luar menikah dengan anak kepala suku, itu baru namanya dakwah. Supaya mengangkat derajat mereka di atas permukaan, itu bagian dari dakwah terbesar. Dan itu menjaga silaturahmi yang tidak boleh putus. Begitu juga sebaliknya. Akhwat-akhwat di Kuala Lumpur jangan menikah dengan orang anak-anak Kuala Lumpur, nikahlah dengan pemuda dari luar sana. Kenapa? Ada sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang luar. Di saat orang Kuala Lumpur, orang Jakarta, orang Sumatera, orang Sulawesi sedang tidur, orang luar yang pertama kali sholat subuh, orang luar yang pertama sholat zuhur, pertama sholat asar, pertama sholat maghrib. Orang di KL ini 2 jam kemudian. Saudi Arabia 8 jam, 4 jam kemudian. Rambutnya keriting hitam kering, tapi pertama kali dia mengingatkan manusia dengan mengantar matahari seperti matahari terbit. Allahu Akbar. Kecuali Allah nanti kiamat mengganti matahari dari barat. Saya kira ini yang perlu dilakukan pada seluruh para mahasiswa. Tidak ada alasan untuk tidak berdakwah. Sebab kalau kita tidak berdakwah, dakwah antar negara dengan konsep yang sudah dibuat oleh Rasulullah SAW, kita secara otomatis menjaga negara ini. Sebab kalau tidak ada dakwah, yang terjadi adalah orang lain membawa aliran sesat. Orang lain membawa propaganda politik untuk merusak negara dengan kepentingan hawa nafsu dan keuntungan. Kenapa ada LGBT? Kenapa ada aliran sesat? Karena banyak agama-agama atau ada orang asing yang tidak suka kepada negara-negara Islam dengan memasukkan paham-paham
yang pada akhirnya menghancurkan umat Islam. Dakwah terus dilakukan. Dosen berdakwah, istri berdakwah, mahasiswa berdakwah, tata usaha berdakwah. Semua lakukan dakwah. Karena itulah satu-satunya menjawab kehidupan. Kita tidak akan sanggup membayar nikmat Allah. Kita tidak akan sanggup membayar apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sebagai upaya kita untuk bisa menyeimbangkan kehidupan ini, lanjutkan warisan ini. Warisan. Dan ini warisan yang paling terbaik dari Nabi SAW. Jadilah mahasiswa kita menjadi produsen alhamdulillahirabbil alamin. Menjadi produksi daripada alhamdulillah, membuat orang lain mengenal Allah. Mereka memuji Allah dengan kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita lakukan itu sebagai upaya kita untuk memenangkan pertarungan dakwah ini, sehingga nanti pada akhirnya kita akan membuat dunia ini dengan mengenal Allah lebih baik. Saya kira itu saja awal dari pertemuan kita. Kalau ada yang mau bertanya, saya Ini adalah kubah bantuan dari umat Islam yang dihimpun oleh Yayasan Al-Fatihah Nusantara berukuran 8x12. Kenapa itu tidak didengar? Tadi saya awal menceritakan Kristen ingin menghilangkan sejarah Islam di Irian dengan tadi menghilangkan kerajaan-kerajaan Islam. Yang kedua, mereka berusaha buat opini dengan media kirinya untuk mengisukan bahwa di Irian tidak ada Islam. Kenapa mereka buat isu itu? Karena wilayah itu sesungguhnya wilayah Muslim yang penuh dengan potensi kekayaan. Kalau ada orang Muslim, maka orang asing tidak akan masuk ke sini. Sehingga dibuat ini. Caranya adalah bagaimana? Islam berkembang, tetapi pemerintah tidak melindungi informasi ini kepada orang lain. Maka biarlah pemerintah tidak melakukan itu, tapi kita terus bersilaturahmi dari satu tempat ke tempat yang lain, menyampaikan supaya kekuatan doa dari agung di kawasan barat Nusantara ini mendoakan kami di kawasan timur Nusantara, sehingga kekuatan itu bangkit. Orang bilang Kristen berkembang, bagi saya tidak, karena hampir tiap hari orang masuk Islam. Bahkan hari ini Islam di Papua Barat sudah menuju 65%. Papua masih menuju 40 menuju 50. Seandainya orang birokrasinya, pemerintahannya dikuasai oleh orang Islam, TNI dan polisinya dikuasai oleh orang Islam, itu akan lebih cepat lagi. Tapi karena tadi pemerintah dikuasai oleh saudara-saudara kita sana, sehingga informasi ini tidak terbuka. Tapi hakul yakin, suatu saat nanti saya yakin pemuda-pemudi dari Kuala Lumpur, bahkan dari alumni akan tinggal di sana. Kenapa tinggal di sana? Karena dakwah Islam. Saya kira itu saja. Apakah sekarang ini masih ada tabligh dan perempuan yang masih bertelanjang? Masih banyak. Masih ada
7% lagi. 7% itu karena kita masih tidak punya pesawat untuk berdakwah. Karena itu naik ke atas bukit lagi. Yang kedua, dukungan dari umat Islam sudah mulai menurun, berbeda dengan awal-awal. Sehingga kita mau melakukan aktivitas dakwah yang begitu, karena kita harus minimal membawa barang itu ke tempat yang terdekat, lalu kita bicara kepada polisi dan TNI untuk membantu dengan cara kita menyumbang minyak atau aftur. Dengan aftur ini mereka bisa bawa barang-barang ke lokasi mereka. Kenapa? Karena semen satu sak saja di Irian itu di Wamena 650.000, di Tolikara 750, di Enorotani 1.400.000. Kenapa? Karena semua angkutannya menggunakan pesawat. Berbeda dengan di Maroke sendiri 200.000. Berbeda dengan di Sorong, di mana-mana di daerah wilayah pantai agak mudah karena transportasi laut. Sementara di pegunungan satu-satunya adalah menggunakan pesawat. Di sisi lain, kita terus mengkader anak-anak kita untuk berkembang lebih baik ke depan, sehingga mereka akan menguasai birokrasi. Umat Islam antara penduduk Irian seluruhnya, semua pulau itu 3.700.000. Umat Islam sudah 2.525.000. Kenapa? Karena ada Katolik, ada Protestan, dibagi maka dia makin kecil. Hanya saja tadi kita belum menguasai birokrasi pemerintahan. Sehingga isu yang dibuat adalah mayoritas bukan Islam. Dan ini kita minta doa dari antum semuanya. Bagaimana membuka doa untuk kami yang ada di kawasan timur Nusantara ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang lain. Masalah Tolikara adalah sebuah by design proyek yang dibuat oleh orang Nasrani bekerja sama dengan Israel, bekerja sama dengan Australia, bekerja sama dengan Belanda dan Portugal untuk memancing umat Islam Indonesia agar melakukan perlawanan. Kenapa? Ketika umat Islam sedang berpuasa di Tolikara itu ada sebuah kegiatan yang namanya KKR, yaitu kebaktian dan kebangkitan rohani, yang dibuat oleh Gereja Gidi Indonesia. Tujuan dari Gereja Gidi ini adalah untuk mencari satu pemikiran agar bagaimana memisahkan diri dengan Indonesia. Gidi itu OPM, OPM itu Gidi, mereka satu karakter.
cuma dengan menggunakan gigi supaya mereka bisa mendapatkan uang atas nama gereja. Tapi setelah uang itu mereka ambil pulang pergi Tolikara dengan Israel. Tolikara adalah sebuah kecamatan kecil. Kalau dulu kami dari Wamena jalan kaki itu 4 hari 4 malam dari Wamena. Kini kita harus masuk ke kampung itu dengan menggunakan kendaraan 4 jam dengan mencharter mobil harga 2.500.000. Kini dia menjadi sebuah kabupaten yang luas wilayahnya 5.588 km dengan total penduduk 140.800. Di sana ada umat Islam yang jumlahnya tidak sedikit. Ketika peristiwa ini terjadi, saya diutus oleh teman-teman di Jakarta supaya kembali mengambil sikap untuk mendatangi dengan amanah menjadi ketua tim Komite Umat Islam untuk Tolikara. Saya bersama teman-teman, saya bawa wartawan dan beberapa lembaga zakat untuk melakukan investigasi di lapangan. Ketika kami berangkat itu mendapat tantangan dari umat Islam, dari FPI, dari Ustadz Jafar Umar Talib, supaya tidak boleh menggunakan cara damai tapi harus melakukan perang. Saya jawab bahwa Irian tidak sama dengan Poso, tidak sama dengan Maluku. Saya lebih baik menggunakan cara yang saya pakai. Alhamdulillah, kami waktu itu terbang dan sampai Jayapura terus ke Wamena menggunakan metode makan pinang, yaitu belanja pinang kapur siri itu sebanyak 15.700.000 rupiah untuk memberikan kepada kepala-kepala suku supaya hatinya tenang sehingga kita bisa berdialog dan mencari tahu keadaan. Alhamdulillah, kita simak kata-kata dari orang Afrika. Ketika misionaris tiba rakyat Afrika yang punya tanah, misionaris hanya punya Bible. Mereka mengajarkan kepada kami berdoa dengan menutup mata. Ketika kami membuka mata, mereka sudah menguasai tanah. Kami hanya punya Bible saja. Dan inilah kerjanya misionaris di seluruh dunia, mendatangi wilayah muslim dengan cara itu. Termasuk kita yang ada di Malaysia juga akan seperti itu. Ini surat yang mereka tulis. Ada surat yang mereka tulis untuk melarang umat Islam tidak boleh sholat Idul Fitri, tidak boleh pakai jilbab, boleh sholat tapi harus pindah ke Wamena dan Jayapura. Surat ini mereka tulis tapi tidak mengantar secara resmi kepada umat Islam, justru dilempar di bawah kolong masjid dan tembusan kepada Kapolres diletakkan di posko Pasus. Dari surat ini Kapolres berhubungan dengan bupati dan dengan Presiden Gili tapi tidak ada jawaban. Sampai dengan hari H mereka perintahkan orang Islam supaya membuat rumahnya dengan berbendera Israel. Kalau tidak bayar uang 500.000, kalau tidak diusir dari sana. Ini tim kami naik mobil. Ini sudah di atas puncak gunung. Jadi ini gambar masa lalu Tolikara. Ini masjid yang sebelum terbakar. Kalau kita orang Islam datang sholat di masjid sebelum terbakar ini, kita mencucurkan air mata. Masa orang Islam masjidnya kayak begini? Masjid ini dibakar ketika umat Islam sedang takbir pertama di sholat Idul Fitri. Masa yang tadi 150 menjadi 200, menjadi 500 dan pada akhirnya menjadi 2000. Turun untuk melarang umat Islam dengan melempar, bikin gaduh, ribut, sehingga di rakaat pertama takbir ke-7 sholat Idul Fitri digagalkan. Ketika sholat ini digagalkan, aparat keamanan mulai menggunakan teori mereka dan menembak para perusuh. Alhamdulillah ada 2 yang tertembak, ada 6 yang tertembak, 2 meninggal dunia. Lalu ketika luar darah itu mereka kabur semua. Polisi membawa yang lain ini untuk diobati tapi sudah meninggal. 30 menit dari kejadian itu lalu mereka membakar pasar.
Membakar pertama adalah rumah ketua masjid. Sesudah itu masjid akhirnya seluruhnya terbakar. Harta umat Islam semua habis. Di saat itu mereka dalam keadaan sedih. Inilah lokasinya. Ini tinggal puing-puing. Inilah antara Saleh dengan Jebel. Kami datang ke sana. Ini saudara kita yang muslim di sana membawa bantuan. Ini masjidnya dan ini masjid dibangun kembali. Dan hari ini gereja Dewan Pendeta berkelahi karena masjid jadi bagus. Walaupun semen satu sak 750.000, tapi umat Islam Indonesia dan dunia lainnya memberi bantuan sehingga teman-teman TNI bersama masyarakat membangun kembali masjid ini. Alhamdulillah, kami bisa berdoa di sana, bisa bergaul dengan masyarakat di sana, dan Allah juga membuat beberapa kepala suku dan anak-anak masuk Islam dan tinggal dalam pembinaan kami. Ini waktu kita mengisi karpet dalam masjid. Ini waktu menghadiahkan mereka bantuan. Ini membantu Islamic Center dengan pembangunan. Ini kepala suku yang meminta kepada umat Islam dunia supaya di samping rumahnya harus ada pembangunan rumah dai 5 orang. Jadi harus ada 5 rumah untuk mereka di tempat ini agar pendidikan amanah Islam. Kita berharap nanti teman-teman dari ini KKN dari institut ini dari universitas ini mau datang ke Muar lapor sama saya taruh di sini selama 3 bulan. Syukur-syukur mereka berjodoh dengan anak kepala suku. Alhamdulillah masjid itu dibangun dalam waktu 42 hari dan hari ini menjadi idola kemudian ada. Terus bagaimana dengan orang masuk Islam? Orang masuk Islam tidak kami biarkan sekedar syahadat seperti di dunia lain di Indonesia dan Malaysia. Tidak. Begitu mereka masuk Islam kita fokus pembangunan di sana. Ada ustadz di sana. Bahkan kita membawa ustadz yang siap menikah dengan anak kepala suku dan tinggal di sana. Di sisi lain kita bikin listrik, bikin air bersih, bikin MCK. Sesudah itu pendidikan mulai berjalan dan anak-anak lain dari kampung ditarik keluar untuk belajar di Bekasi dan suatu saat mereka akan kembali menjadi mubalik dan ulama di tempat mereka. Alhamdulillah kepala-kepala suku merasa bahagia karena anak-anak mereka bisa ceramah, anak-anak mereka bisa tampil dengan baik. Salah satu cara bagaimana kita bawa anak-anak itu keluar dengan gaya seperti ini. Saat memang butuh pengorbanan. Itulah yang dirasakan orang tua Rokib. Mereka rela berpisah dengan Rokib, si anak bungsu, demi menggapai impiannya menjadi guru agama. Pagi ini, Rokib dan ke-8 temannya meninggalkan kampung halaman, berangkat ke Pulau Jawa bersama rombongan Ustadz Fadlan Garamatan. Kepergian untuk menimba ilmu pengetahuan dan agama Islam yang lebih baik dan kemudian kembali membangun kampung. Sangat terlihat jelas kesedihan di wajah Rokib saat meninggalkan kampung halamannya. Di
tangis dan haru para kerabat, Rokib dan 8 teman lainnya berangkat menuju Pulau Jawa dengan membawa asa dari masyarakat Migori Korea Watara agar kelak mereka dapat membangun kampung tercinta yang masih tertinggal ini. Seperti itulah. Boleh dilanjutkan pertanyaan dari Ustaz atau masih ada jawaban lagi? Ada pertanyaan dari Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Saya rangkum saja ya, ada 5 pertanyaan. Sudah berapa tahun Ustaz dakwah? Bagaimana Ustaz memotivasi keluarga untuk turun dalam barisan dakwah? Ketiga, bagaimana dan berapa kali frekuensi pemberian pendidikan? Tadi sudah dijawab ya, kita skip saja. 4, bagaimana cara dakwah lain selain mengislamkan saudara Islam di sana? Yang kelima, dai di sana udah banyak Ustaz. Maaf, banyak nanya. Yang pertama, dai di sana sekarang ini sudah 1.500. Dari 1.500 itu ada saya menyebut dai Ansor dan dai Muhajirin. Dai Muhajirin itu adalah dai dan daya yang menikah anak kepala suku, dan mereka tinggal di sana. Bagaimana dengan keluarga? Saya dengan keluarga kami sudah wakafkan diri hanya untuk dakwah saja, sehingga seluruh keluarga memberi dukungan. Semua istri memberi dukungan kepada kegiatan dakwah ini, sehingga tidak boleh tersinggung, tidak boleh habis ini. Karena dalam Al-Quran tidak ada kata lain kecuali istri-istrimu berjuang untuk Allah dan Rasulnya jauh lebih baik. Itu bagi kita yang berdakwah. Tapi di kota juga ada dosen yang berdakwah di universitas. Antum jadi mahasiswa berdakwah dengan apa yang antum miliki. Nanti titik temunya adalah bagaimana orang mendapatkan hidayah. Pekerjaan bergengsi ini didorong oleh Rasulullah dengan kata-kata sampaikan melalui sepenggal ayat. Artinya tidak perlu uang, tidak perlu ruang, tidak perlu waktu. Yang penting bertemu dakwah disampaikan. Sehingga saya kemana-mana, saya mengolah sesuatu itu menjadi dai, menjadi dakwah. Walaupun saya ketemu orang asing, tetap saja dakwah. Tidak ada alasan. Pengalaman ketika saya ke Amerika, kami mau sholat zuhur tidak ada masjid. Lalu melihat di depan mata saya di waktu itu di Kanada, tidak ada masjid dan saya lihat gereja katedral. Saya bilang sama teman saya 4 orang, kita sholat di gereja itu. Teman-teman saya mengatakan ente gila. Saya bilang yang sholat adalah hati, bukan gerejanya. Lalu saya kuat dan mereka 4 orang ikut saya sampai ke sana. Ketemu penjaga gereja dan saya bilang kami orang Indonesia. Kami mau sholat dulu tapi tidak punya tempat. Bolehkah kami pakai teras gereja ini? Kami dikasih izin dan kami pinjam air. Pinjam teras itu kasih bersih, dikasih kering lalu pasang arah kiblat berdiri sholat. Begitu kami sholat, kami dipimpin oleh salah satu teman kami yang 4 orang jadi makmuman. Ketika kami takbir sujud, penjaga gereja menangis. Supaya tidak ketahuan, beliau membersihkan, mengeringkan air matanya. Sesudah itu beliau masih menyaksikan kami 5 orang dulu makan satu rantang, 5 orang makan. Dia menangis sampai ketahuan dia menangis. Lalu dia mengatakan kepada kami, saya sudah menikah bertahun-tahun dengan istri. Saya belum pernah menemukan kedamaian seperti kalian lakukan. Kalian berdiri mengangkat tangan bersama-sama, ruku bersama-sama. Bahkan saya belum pernah makan dengan istri saya satu piring seperti kalian 5 orang hari ini. Lalu dia minta nomor telepon kami kasih. Berapa hari kemudian dia telepon dan kami dialog. Terus dialog 3 bulan kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat. 6 bulan kemudian dia mengatakan kepada kami, gereja ini milik kakek saya.
Saya sudah mengantarnya, menjaganya dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak pernah diisi. Bagaimana kalau kita rumah keriting dari Islamic Center jadi masjid? Akhirnya Fadlan dilarang kita boleh ke Amerika. Semua situasi kita lakukan dengan dakwah. Tidak boleh bapak. Saya tanya bapak-bapak yang sudah menikah ini, senang gak kalau punya istri cerewet? Hah? Tidak senang? Ibu-ibu senang gak kalau punya suami galak? Harus berterima kasih kepada Allah. Allah menjodohkan bapak dengan wanita yang cerewet. Harus berterima kasih kepada Allah. Allah menjodohkan bapak dengan ibu dengan suami yang galak. Kenapa? Supaya dakwah kita itu tinggi. Dengan cara dakwah kita bisa mengubah keadaan kita yang lebih baik. Dan itu yang saya lakukan dari waktu ke waktu untuk merubah tidak saja di Irian, termasuk di Jakarta atau di mana saya ketemu orang kalau dia bukan Muslim, kita melakukan hal. Saya kira itu saja. Kalau mengatakan punya pertanyaannya banyak, menjadi bagian pahala yang bertanya. Baik, ada pertanyaan. Ada dua pertanyaan sebenarnya, tapi pertanyaan sama sudah dijawab tadi pendidikan. Bagaimana respon masyarakat Indonesia setelah mengetahui keadaan Irian yang sebenarnya? Alhamdulillah, umat Islam mulai dari Sumatera, bahkan tidak saja di Indonesia, termasuk dari Kedah, dari Perlis, dari Kuala Lumpur, dari Salam, sampai Sabah, sampai Sarawak, semuanya memberi perhatian kepada dakwah Irian. Ada yang mengirim sabun mandi satu, ada yang mengirim odol satu tube, ada yang mengirim sikat gigi, semua itu ke bawah. Bahkan ada yang mengirim pakaian dengan kartu untuk saudara-saudara yang ada di sana. Dan saya ini membuat proyek sekarang. Perempuan di Irian itu sekarang paling bergengsi, paling senang kalau menutup auratnya, rambut keribunya pakai jilbab. Dan kalau dia sudah pakai jilbab, pakai gamis, itu kelihatan bukan kayak orang Irian, Afrika, kayak orang Sudan atau Yaman. Mereka berubah karena desain dengan dakwah yang sederhana itu. Alhamdulillah, begitu wanita muslimah ini pakai gamis, pakai jilbab, dia jalan, saudara yang tidak beragama Islam itu malu berjalan di jalan karena yang dia jalan dia bawa pohon beringin keliling. Sementara yang muslimah ini dia tutup rambut kering itu. Nanti dia menikah baru kalau suaminya orang Kuala Lumpur, orang Jawa, malam pertamanya ketakutan itu usah kedua. Yang penting sudah menikah. Ada yang lain? Silakan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya sangat apresiasi sekali karena saya merasakan sendiri bagaimana rasanya berdakwah di daerah Papua dari mulai 2010 sampai 2015, terjun ke pulau-pulau, pelosok-pelosok demi untuk berdakwah. Sangat butuh tenaga, bukan cuma tenaga tapi mental juga. Ada satu kisah mungkin yang bisa mengangkat teman-teman kawan-kawan di sini. Pada saat itu saya diutus, ada satu daerah pelosok yang ingin ada khutbah Jumat di desanya. Kalau menjangkau daerah itu butuh 8 jam naik motor. Itu pun motor tidak nyampe sampai tujuan dan saya harus berjalan selama 2 jam lumpur-lumpur. Itu saya sangat tertentu sekali hati saya melihat Ustaz Fadlan. Dari dulu memang sudah terdengar nama indah beliau di daerah Papua, dan saat ini saya bisa berjumpa dengan Ustaz Fadlan, alhamdulillah sekali. Dan di sini sangat miris, isu kristenisasi di daerah Papua sudah lama berkembang, sampai saat ini pun masih juga berkembang. Ada 3 desa di Kabupaten Sorong, misionaris itu satu desa didanai perekonomiannya segala macam, masyarakatnya, dan akhirnya masyarakatnya murtad, masuk Kristen, dan tidak, sangat minim sekali perhatian dari umat Islam di sana. Kalau kita tahu ini
tragis kalau di kota Sorong untuk masalah mubalik atau yang ustadz-ustadz sangat banyak sekali, tapi ustadz yang memikirkan di dalam dan seperti Ustadz Fadil ini sangat minim sekali. Mungkin ini bisa menjadi sharing saya kepada kawan-kawan untuk menggugah, ayo sama-sama kita ke Papua. Papua bukanlah daerah yang hitam. Papua adalah bagian dari Indonesia dan sama-sama umat Islam juga, marilah kita dakwah di sana. Terima kasih. Oke, saya kira itu. Dan tadi 1.500 dai itu tidak pernah berdakwah di kota. Mereka semua di pedalaman. Dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, semangat mereka, suatu saat nanti Allah memanggil mereka bersama sahabat dan Rasulullah SAW. Itu yang menjadi impian mereka hari ini. Biarlah mereka tidur di atas pelepah daun sagu, tapi mereka menangis ketika mendengar Rasul tidur di atas pelepah. Mereka menangis, merasa malu kalau Rasulullah berdakwah dengan mengganjal perutnya dengan batu. Mereka ingin merasakan apa yang dirasakan Rasulullah. Mereka tidak mau tidur di rumah di cover di atas ruangan AC. Mereka ingin seperti Rasulullah yang rumahnya tinggi, seperti manusia berdiri yang dibuat dari tangannya. Sehingga dalam diri mereka adalah wa atsmamtu alaikum ni'mati. Telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Bukan harta, bukan intelektual, tapi dia menggadai dirinya demi Allah, demi agama Allah, demi dakwah ini. Sehingga panah, tombak, cemburu, penjara bagi dia adalah vitamin, kapsul untuk mendorong dia terus dan terus berdakwah. Karena para sahabat lapar, mereka membawa perut dengan mengganjal buah batu. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami sudah 3 hari tidak makan. Mereka mengangkat perutnya melihat 2 batu. Rasulullah mengangkat perut melihat 3 batu. Sahabat itu malu kepada Nabi SAW. Apakah antum malu dengan Rasulullah atau tidak? Pantaskah antum menjadi umatnya Muhammad kalau dakwah tidak dilanjutkan? Kalau antum tidak membawa warisan ini, tidak menjaga warisan ini, maka Islam tidak berkembang. Allah berfirman dalam surat 61 ayat 8. Orang-orang Yahudi Nasrani itu berusaha untuk memandangkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan SMS mereka, Twitter mereka, online mereka, Facebook mereka, segala macam cara mereka pakai. Tapi Allah mengatakan Allah akan hidupkan cahaya itu. Yuriduna yudfi'u nurullahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Walau orang kafir tidak menyukainya, Allah tak membuat cahaya itu. Tapi siapa yang mengantar cahaya itu? Pada diri antum semua yang dirindukan oleh Nabi. Antum tidak menatap wajah Rasulullah, antum tidak duduk dengan Rasulullah, antum tidak mendengar kata-kata langsung dari Rasulullah, tapi terus menyampaikan dakwah ini sehingga kelak nanti Nabi mengatakan itulah sahabat yang paling aku cintai, itulah sahabat yang paling aku rindu. Mereka tidak melihat wajahku, mereka tidak duduk denganku, mereka tidak mendengar kata langsung dariku, tapi mereka terus melanjutkan dakwah. Nyamuk, panah, daerah jauh bagi mereka tidak peduli. Yang penting bagaimana mereka menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Maka yang badan putih, alangkah ruginya tidak kena terik matahari. Yang tidur di ruangan AC, alangkah ruginya kalau tidak kena panas. Jemurlah dirimu karena Allah, juallah dirimu karena Rasulullah. Sebab diri yang panas yang dijual karena Allah akan diberikan oleh Allah kelak nanti. Boleh jadi itu menjadi bagian daripada penghuni-penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, guru Irian, guru Cendrawasih. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
novel-novelnya sih. Terus kirimkan pesan-pesan santai ke saudara-saudara kita yang ada di Pondok agar air ini sudah mengalir ke kampung yang salah satu juga biasa kita untuk perjalanan dari bawah yang ke sumber air itu berasal dari atas, kemudian kita akan dari bawah untuk yang program kita rasa sudah di mana untuk bulan Mei dan bulan di satu malamnya 180 ini, tapi saya rasa pada suara dari Indonesia mari kita jawab dengan jawaban pertanyaan bagaimana respon masing-masing kita jawab dengan jawaban bukan jawaban retorik, bukan jawaban kata-kata, tapi kita jawab dengan jawaban yang nyata, sama seperti yang disampaikan saudara 20 tahun. Kita hanya bisa di ujung belum ada seperti bertumpah dengan partai tidak berbulan dikucilkan, diboikot, itu juga menjadi hadiah. Ini saja. Kalau ada yang nanti, baik nanti silakan kasih lagi kepada saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi tanpa menunggu organisasi. Jazakallahu khairan. Biar menjadi sebuah penyelenggara pemerintahan yang baik dan ini adalah satu hal yang baik. Kita bersinergi karena melihat Islam bukan melihat diri, tidak melihat NU Muhammadiyah, tarbiyah kita berada di bawah satu kelompok, kita jalan bersama dan hari itu kelak kita akan menentukan dan berjumpa mayoritas Islam dan memiliki bidang insyaallah. Demikian dari saya dan masih ada acara sesi lagi. Apa berdiri Pak? Backgroundnya itu. Kan berdua aja. Mahasiswa yang lain di belakang. Ayo. Tangannya semua di sini. Tangannya di belakang, bagian ini. Itu masuk.
berkali-kali mahasiswa mendoakan kita. Udah antum doa aja lah. Persiapan ke Nuar harus antum doa. Untuk baca ini, sebelum saya bacakan saya menyampaikan bahwa program ini alhamdulillah dilaksanakan bersama beberapa organisasi yaitu PPI, Forum Tarbiyah, Program Mahasiswa Santri Ulama, dan juga Persekutuan Guru. Saya mewakili panitia semuanya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
resmi. Fokusnya kamera. Ibu-ibu silakan mengambil tulisan awal. Siapa li? Nggak tahu. Dipencet bos. Itu tombolnya. Makasih asisnya mas. Aku nggak tahu salah.